Pernah kepikiran nggak sih, apa yang bikin sebuah game klasik itu bisa awet banget, bahkan sampai puluhan tahun? Seringkali, jawaban itu ada di detail-detail terkecil. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas salah satu unit paling ikonik yang kelihatannya simpel, tapi sebenarnya rumit banget. Archer dari Age of Empires 2. Yuk kita mulai. Deskripsi resmi di game ini. Ini sebenarnya udah jadi rangkuman dari segalanya. Lemah kalau deketan, tapi jago banget dari jauh. Ini bukan sekedar deskripsi loh, ini tuh aturan mainnya. Kekuatan Archer itu bukan soal seberapa kuat dia nerima pukulan, tapi soal seberapa pinter kita naruh dia di posisi yang pas buat nyerang tanpa kena bales. Prinsip simpel ini ternyata jadi fondasi dari strategi yang super kompleks. Semua peradaban emang bisa bikin Archer, tapi coba deh lihat biayanya, 25 kayu dan 45 emas. Sadar nggak sumber daya apa yang nggak ada di situ? Makanan. Nah, disinilah letak jeniusnya desain unit ini. Di awal-awal game, makanan itu sumber daya paling krusial buat naik ke zaman berikutnya. Jadi dengan Archer, kita bisa bikin pasukan tanpa harus ngorbanin kemajuan ekonomi. Keren banget kan? Oke, jadi di Feudal Age atau awal-awal permainan, Archer itu bukan cuma unit buat bertahan loh. Kalau dipegang sama pemain yang ngerti, dia bisa berubah jadi senjata ekonomi yang mematikan banget. Bisa bikin lawan lumpuh total bahkan sebelum perang besar bener-bener dimulai. Ini dia inti kekuatannya. Kita bisa bikin pasukan cuma pakai kayu sama emas. Artinya, semua stok makanan kita aman sentosa buat fokus ke satu tujuan, ngebut ke Castle Age. Coba bayangin deh, kita bisa nakan lawan, gangguin ekonomi mereka, sambil kita sendiri nabung buat lompatan teknologi. Ini keuntungan double yang luar biasa. Terus, gimana cara kerjanya? Pakai taktik klasik yang namanya Archer Rush. Begitu kita masuk Feudal Age, fokus kita langsung bangun archery range, terus pompa archer sebanyak-banyaknya. Cuma modal beberapa archer aja, kita udah bisa nyelinap ke markas lawan, ngincer villager mereka, dan bikin ekonomi mereka macet total. Simple, tapi brutal dan efektif banget. Tapi ya, tentu aja, nggak ada unit yang sakti mandraguna di Age of Empires 2. Keindahan game ini tuh ada di sistem counternya yang elegan, persis kayak main batu gunting kertas. Jadi, ngerti kelemahan Archer itu sama pentingnya kayak kita manfaatin kekuatannya. Nah, ini dia posisinya di medan perang. Archer itu mimpi buruk buat infanteri yang jalannya lambat, dan pastinya buat para villager yang gak berdaya. Tapi, mereka bakal kocar-kacir kalau ketemu skirmisher yang emang unit anti pemanah. Atau kalau ketemu kavaleri cepat kayak scout yang bisa langsung merobus dan nutup jarak dalam sekejap mata. 30. Cuma segitu hit points atau nyawa yang dipunya seorang archer. Angka ini udah ngejelasin semuanya. Mereka ini rapuh banget, setara lah sama unit militer paling lemah di game. Jadi aturan nomor satunya apa? Jangan sampai mereka kesentuh. Posisi, perlindungan, dan micromanagement itu segalanya. Oke, kalau Archer serapuh ini kenapa mereka bisa ditakuti banget ya? Jawabannya adalah karena perjalanan mereka tuh baru aja dimulai. Dari yang tadinya cuma jadi nyamuk pengganggu di Feudal Age, mereka punya jalur evolusi yang luar biasa buat jadi kekuatan dominan di akhir permainan. Jalur peningkatannya itu jelas banget. Dari Archer biasa, mereka berevolusi jadi crossbowman di Castle Age yang daya rusaknya jauh lebih besar. Dan puncaknya, ada Arbalester di Imperial Age. Ini bentuk pemanah paling mematikan. Tiap upgrade ini bukan cuma nambahin statistik loh, tapi benar-benar lompatan kekuatan yang signifikan banget di medan perang. Tapi upgrade unit aja belum cukup. Kekuatan sejati Archer itu ada di tumpukan teknologi pendukungnya. Teknologi dari Blacksmith ngasih mereka jangkauan dan serangan ekstra. Tamring itu bikin kecepatan nembak mereka naik drastis. Terus ada Ballistics yang mastiin panah mereka kena target yang lagi gerak. Nah, pas semua teknologi ini digabungin, segerombolan Arbalester itu berubah jadi mesin pembunuh massal yang super ngeri. Bonus peradaban juga bikin variasinya jadi macam-macam. Contoh paling gampang, Breton yang legendaris. Bonus jangkauan alaminya, ditambah teknologi unik Yeoman, itu bisa menghasilkan Arbalester dengan jangkauan 10. Itu cukup jauh loh buat ngancurin castle tanpa kena tembak balik. Ini contoh sempurna gimana unit dasar yang sama bisa jadi spesialis yang mematikan kalau dipegang peradaban yang tepat. Sekarang coba kita mundur sedikit. Evolusi Archer itu nggak cuma terjadi dalam satu pertandingan aja. Unit ini juga udah berevolusi selama lebih dari 2 dekade sejarah game itu sendiri. Dan inspirasinya itu kuat banget dari peran mereka di sejarah dunia nyata. Kutipan ini nunjukin betapa akuratnya desain game ini secara historis. Peran Archer di dunia nyata tuh persis kayak di Feudal Age. Pasukan ringan yang gangguin formasi, ngelemahin mental lawan dari jauh, dan nyiapin panggung buat pertempuran utamanya. Ini bukti kalau desain Age of Empires 2 itu akarnya kuat banget dari taktik perang sungguhan.
Evolusi Archer juga kelihatan dari gimana developernya terus-menerus ngimbangin unit ini. Dulu mereka nggak ada apa-apanya lawan Spearman. Terus di The Conquerors mereka dikasih bonus serangan. Bertahun-tahun kemudian di The Last Chance Persia malah dapat teknologi yang ngubah biaya emasnya jadi kayu, gila kan? Ini nunjukin kalau unit paling dasar sekalipun terus disempurnain buat jaga keseimbangan game selama puluhan tahun. Jadi kesimpulannya gimana? Archer itu lebih dari sekedar unit biasa. Dia itu kayak studi kasus yang sempurna soal desain game yang elegan, cerdas, dan gak lekang oleh waktu. Inilah inti dari kejeniusannya. Gampang dipelajari, tapi susah banget dikuasai. Siapa aja bisa kok bikin Archer terus nyerang. Tapi untuk benar-benar menguasainya, ngatur posisi dengan sempurna, micromanagement di tengah perang yang kacau balau, tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur, dan kapan investasi ke teknologi yang tepat, wah, itu seni. Kedalaman inilah yang bikin Age of Empires 2 tetap relevan dan dicintai sampai sekarang. Nah, ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir buat kalian. Coba deh, pikirin game favorit kalian. Elemen apa yang kelihatannya simple, kayak Archer ini, tapi ternyata nyimpen kompleksitas dan keindahan yang tersembunyi? Coba direnungkan, karena seringkali disitulah letak keajaiban sebuah game.